Halo semuanya, dan selamat datang di Ulul Channel. Hari ini, kita akan belajar tentang cara menguasai percakapan kecil sebagai seorang introvert. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama, mengatasi rasa bersalah. Introvert sering merasa seperti mengganggu seseorang dengan memulai percakapan. Anda ragu untuk memperkenalkan diri, karena khawatir mengganggu atau membosankan mereka. Anda mungkin bahkan merasa seperti menyandera mereka. Ini dapat dengan mudah merusak kepercayaan diri Anda. Rasa bersalah karena membuang-buang waktu mereka bisa menguasai pikiran Anda. Percakapan akhirnya menderita, karena Anda yakin mereka lebih memilih berada di tempat lain. Lebih sering daripada tidak, rasa bersalah semacam ini benar-benar hayalan. Bayangkan Anda berada di acara jaringan. Anda melihat seseorang berdiri sendirian di sudut. Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana menurut Anda mereka merasa? Introvert cenderung menganggap mereka satu-satunya orang yang gugup, canggung, atau tidak berpengalaman di ruangan itu. Bagi Anda, orang di sudut itu mungkin terlihat percaya diri dan menakutkan. Tetapi bayangkan Anda berada di posisi mereka sejenak. Jika Anda berdiri sendirian di sudut, apakah Anda akan merasa percaya diri? Tidak, Anda mungkin akan merasa khawatir atau gelisah. Anda mungkin berharap seseorang akan berusaha datang berbicara dengan Anda. Dengan memulai percakapan, Anda bisa menjadi orang itu bagi mereka. Kemungkinan besar, mereka di sini untuk bertemu orang baru seperti Anda. Jadi jangan merasa seperti Anda memaksakan mereka melakukan sesuatu. Jika Anda melihat seseorang berdiri sendirian, percakapan bisa menjadi jawaban atas masalah kalian berdua. Yang kedua, menghargai kebiasaan percakapan kecil. Percakapan kecil lebih dari sekadar obrolan yang tidak berguna. Jika Anda seorang introvert, Anda mungkin menggelengkan kepala, tetapi itu benar. Percakapan kecil tampak tidak berguna bagi Anda, karena itu bukan cara introvert suka berkomunikasi. Itu tidak dalam dan bermakna. Anda tidak benar-benar belajar banyak tentang seseorang atau membentuk ikatan yang abadi. Sebagian besar waktu, Anda bahkan lupa apa yang Anda bicarakan. Tetapi itu tidak berarti itu tidak berguna. Ini membantu untuk memikirkan setiap hubungan sosial seperti api. Jelas, tujuannya adalah membangun api yang tinggi dan hangat, tetapi Anda tidak bisa hanya menyalakan sepotong kayu acak. Dengan cara yang sama, Anda tidak bisa memulai percakapan dengan langsung melompat ke topik berat. Sebelum Anda meletakkan kayu bakar, Anda memerlukan sesuatu yang lebih kecil untuk membuat api Anda menyala. Pertanyaan yang samar dan mudah dilupakan itu adalah tongkat kecil atau potongan kertas yang Anda gunakan untuk mengubah percikan Anda menjadi api. Anda memerlukan dasar sederhana itu untuk membangun sedikit ikatan dan kepercayaan. Jadi jangan perlakukan percakapan kecil seperti alasan dangkal untuk berbicara. Ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hubungan yang lebih dalam, sama seperti tongkat kecil itu tidak bisa menggantikan sebatang kayu bakar. Masing-masing memainkan peran penting dalam kehidupan sosial Anda. Untuk menguasai percakapan kecil, sisihkan keluhan Anda dan temukan nilai dalam hal-hal sepele. Yang ketiga, mengasah tujuan sebelum memulai percakapan. Tentukan mengapa itu penting bagi Anda. Putuskan apa yang ingin Anda capai. Apakah Anda ingin memberi kesan pertama yang baik? Apakah Anda mencoba untuk mengingat nama orang-orang? Mungkin Anda hanya ingin menambah keberanian untuk mengucapkan halo? Tidak masalah tujuan apa yang Anda pilih asalkan memberi Anda alasan untuk berada di sana. Tujuan memberi introvert rasa struktur yang sangat dibutuhkan. Ketika Anda tahu apa yang Anda kerjakan, Anda dapat merencanakan dengan tepat bagaimana cara Anda akan sampai di sana. Pikirkan seperti item lain di daftar tugas Anda. Tujuannya hanyalah untuk menyelesaikan. Strategi ini mengurangi salah satu ketakutan terbesar introvert tentang percakapan kecil. Setelah Anda mengucapkan, "Hai," dan "Bagaimana kabarmu?" Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah hanya ada keheningan canggung? Bagaimana Anda menjaga percakapan tetap berlanjut? Dan bagaimana Anda tahu kapan harus berhenti?
Biasanya, sulit untuk mengetahuinya, tetapi tujuan memberikan batasan yang jelas. Anda tahu bahwa ketika Anda menyelesaikan tujuan Anda, pekerjaan Anda selesai. Anda bisa merasa puas dan bangga, karena Anda melakukan tepat apa yang Anda rencanakan untuk lakukan. Yang keempat, mengarahkan kecemasan. Sangat umum bagi introvert untuk merasa cemas setiap kali percakapan kecil ada di meja. Anda khawatir tentang membuat kesalahan. Anda sangat sadar akan setiap hal yang mungkin bodoh yang Anda katakan atau lakukan. Anda yakin semua orang bisa langsung melihat betapa Anda benci berada di sana. Jadi bagaimana Anda bisa mengendalikan kecemasan percakapan kecil Anda? Kuncinya adalah belajar di mana mengarahkan perasaan negatif itu. Kita sering membuat kesalahan dengan mengaitkan ketegangan kita dengan lingkungan kita. Ketika Anda merasa diam dan gelisah, menggoda untuk menyalahkan situasinya. Anda memberi alasan bahwa suasana formal membuat Anda gelisah. Atau mungkin Anda menyalahkan orang-orangnya. Anda tidak berbicara dengan siapapun, karena ini bukanlah kerumunan Anda. Tetapi kenyataannya, kecemasan Anda tidak berasal dari apapun di luar. Itu datang dari pikiran dan keyakinan Anda sendiri. Ini adalah interpretasi Anda tentang lingkungan Anda yang membuat Anda gelisah. Bayangkan Anda berada di pesta kantor. Anda mungkin sendirian, karena Anda berpikir bahwa semua orang lebih ekstrovert atau menarik daripada Anda. Mereka sebenarnya tidak, tetapi sulit untuk menyingkirkan pikiran-pikiran cemas itu. Anda mungkin masuk ke setiap interaksi dengan pikiran bahwa Anda adalah orang paling tidak menarik di ruangan itu. Untungnya, dengan sedikit latihan, Anda dapat belajar untuk dapat memisahkan dengan andal kecemasan Anda dari lingkungan Anda. Yang kelima, mengulangi sejarah. Banyak introvert memiliki 1 atau 2 pengalaman buruk dengan percakapan kecil yang mengintai di atas kepala mereka. Setiap kali Anda berada dalam situasi serupa, Anda mungkin berpikir tentang seberapa buruknya waktu itu terakhir kali. Anda begitu khawatir tentang sejarah berulang itu sehingga Anda masuk ke setiap percakapan dengan ide terlebih dahulu tentang bagaimana itu akan berjalan. Jika Anda mengasumsikan bahwa itu akan membuat Anda merasa tidak nyaman atau mengecewakan, kemungkinan besar itu akan terjadi. Keberhasilan setiap interaksi sosial bergantung pada sikap Anda. Ini mengubah pembicaraan dan bahasa tubuh Anda, yang secara drastis memengaruhi bagaimana orang lain bereaksi. Jika Anda mengharapkan yang terburuk, Anda kurang bersedia untuk terbuka dan terlibat. Harapan Anda akan terlihat apakah Anda menyukainya atau tidak. Sejarah akan mulai berulang, tetapi hanya karena Anda membiarkannya. Dengan mengubah sikap Anda mendapatkan awal yang segar. Keindahan percakapan kecil adalah bahwa Anda memiliki peluang hampir tak terbatas untuk membentuk kembali diri Anda. Selalu ada orang baru untuk diajak berbicara. Percakapan baru untuk dimulai. Bahkan jika Anda membuat kesan pertama yang buruk, Anda bisa mencoba lagi. Tidak ada yang akan berpikir mereka tahu segalanya tentang Anda dari 5 menit percakapan kecil. Ada banyak ruang untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, jadi jangan biarkan sejarah Anda membuat Anda sedih. Yang keenam, hadiah strategis. Terkadang Anda perlu dorongan kecil untuk melewati malam percakapan kecil. Jika Anda terus-menerus melirik pintu, buatlah sistem reward. Sebagai seorang introvert, Anda mungkin berharap Anda sedang duduk di rumah. Biasanya, Anda akan tenggelam dalam buku, game, atau hobi. Sebaliknya, Anda terjebak di sebuah pesta, dikelilingi oleh orang-orang yang sama sekali tidak dikenal. Anda bisa saja pergi, tetapi apakah itu benar-benar memecahkan masalah? Jika Anda pergi tanpa berbicara dengan setidaknya 1 orang, Anda akan frustrasi dengan diri sendiri untuk sisa malam itu. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Gunakan hal-hal yang Anda sukai untuk mencapai hal-hal yang tidak Anda sukai. Katakan pada diri Anda bahwa Anda hanya bisa menghabiskan malam melakukan aktivitas favorit Anda jika Anda berbicara dengan setidaknya 2 orang. Anda akan merasa jauh lebih termotivasi untuk bertindak, karena Anda bersemangat tentang apa yang akan datang selanjutnya.
Tetapi ini hanya akan berhasil jika Anda menggunakan hukuman bila diperlukan. Jika Anda tidak berbicara dengan siapapun, Anda tidak bisa memperlakukan diri Anda dengan cara apapun. Anda akan melatih diri Anda untuk gagal dengan sengaja. Idealnya, Anda ingin menemukan sistem hadiah dan hukuman yang sesuai dengan kepribadian unik Anda. Bagi beberapa orang, itu adalah pergi ke restoran favorit mereka. Bagi yang lain, itu adalah malam yang tenang dengan buku yang bagus. Pikirkan tentang apa yang paling Anda nikmati, dan biarkan semangat itu membantu Anda keluar dari zona nyaman Anda. Yang ketujuh, berhenti membuat hal mengerikan. Beberapa introvert lari dari percakapan kecil karena mereka memperburuk setiap percakapan sebelum dimulai. Mereka tidak hanya membayangkan skenario terburuk. Mereka membayangkan bencana total. Mereka menciptakan begitu banyak rasa takut dan kecemasan sehingga mereka tidak bisa memulai percakapan jika mereka mau. Tetapi skenario yang dibesar-besarkan ini selalu tidak realistis. Anda jarang menyadari seberapa tidak mungkin mereka, karena Anda tidak berhenti untuk memikirkannya secara logis. Anda membiarkan emosi Anda mengontrol perilaku Anda. Ketika Anda merasa takut, otak Anda secara otomatis memvisualisasikan versi teror dari apapun yang Anda lakukan. Percakapan singkat dengan bos Anda dengan cepat bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Mungkin terasa seperti seluruh penghidupan Anda dipertaruhkan. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, apakah Anda bisa dipecat? Apakah seluruh masa depan Anda akan hancur? Tentu tidak, tetapi sulit untuk melepaskan perasaan negatif yang berputar-putar itu. Solusi terbaik adalah membawa diri Anda melalui skenario terburuk yang sesungguhnya. Jelaskan satu persatu. Jika Anda diam dan canggung, apa yang sebenarnya akan dilakukan atau dikatakan bos Anda? Mungkin ada keheningan canggung. Bos Anda mungkin bertanya-tanya apakah ada yang salah. Mereka mungkin mengejek Anda karena bertindak begitu pemalu. Dan itu saja. Itu tidak pernah bencana mengerikan yang Anda bayangkan. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Yang kedelapan, memperbarui pendekatan Anda. Percakapan kecil tidak harus berisi pertanyaan yang sama diulang. Bahkan, kebanyakan orang akan menyambut kesempatan untuk berbicara tentang sesuatu yang baru. Mereka telah berceloteh tentang pekerjaan dan cuaca 100 kali. Pendekatan baru akan membangkitkan minat mereka. Mereka lebih mungkin berinvestasi dalam percakapan, karena mereka harus memberikan jawaban yang kurang umum. Bagi seorang introvert, itu juga berarti Anda lebih sedikit kemungkinan merasa bosan. Bahkan jika Anda tidak menyelam ke dalamnya, Anda mungkin akan menyukai melihat sekilas kepribadian orang. Beberapa introvert bertujuan untuk belajar sebanyak mungkin dalam sedikit kata. Anda mungkin tidak tinggal lama, tetapi percakapan terpendek bisa memiliki dampak terbesar. Dengan panduan yang jelas seperti ini, saya harap banyak introvert akan merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial. Dan beberapa saran tambahan dari saya. 1. Praktikan di lingkungan yang aman. Mulailah dengan berlatih percakapan kecil dalam lingkungan yang nyaman dan aman, misalnya dengan teman dekat atau anggota keluarga. Ini akan membantu Anda membangun kepercayaan diri sebelum berinteraksi dengan orang asing. 2. Fokus pada orang lain. Alihkan perhatian dari kecemasan Anda dengan lebih memperhatikan orang lain dalam percakapan. Dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan dan ajukan pertanyaan yang relevan. Ini tidak hanya membantu memperkuat ikatan sosial, tetapi juga mengalihkan perhatian dari kecemasan diri sendiri. 3. Berlatihlah secara teratur. Seperti keterampilan lainnya, percakapan kecil membutuhkan latihan yang konsisten. Carilah kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang setiap hari, bahkan jika itu hanya percakapan singkat di toko atau di tempat kerja. 4. Manfaatkan teknologi. Jika Anda merasa canggung dalam interaksi langsung, pertimbangkan untuk berlatih melalui platform online seperti aplikasi obrolan atau forum. Ini bisa menjadi cara yang lebih rendah risiko untuk meningkatkan keterampilan sosial Anda. 5. Jangan terlalu keras pada diri sendiri.
Ingatlah bahwa semua orang membuat kesalahan dalam percakapan kecil, tidak hanya introvert. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika ada momen yang canggung atau tidak nyaman. Setiap kesempatan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan berlatih dan memperbaiki keterampilan percakapan kecil Anda akan menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain, baik secara pribadi maupun profesional. Teruslah berlatih dan terbuka terhadap pengalaman baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.